Iya. cerita tentang pola hidup kali ya dok ya. Pola hidup yang gimana sih yang harus kita lakukan agar kita tuh tetap sehat dan kelihatan lebih muda gitu. Yang kayak dokter bilang tadi nih, gimana nih? Mungkin teman-teman juga pengen tahu kan gimana sih kok dia itu eh, dia setiap hari olahraga memang ya kan dok. Mungkin kalau kita ngelihat Iya. nih ya kan dia setiap hari olahraga. Cuman ada juga dok yang sering olahraga, ya tetap juga banyak penyakitnya gitu loh dok maksudnya. Iya, iya, benar-benar. Iya, itu gimana dok? Eh, kalau dari sisi psikologisnya ya, secara psikologisnya itu membanyakan ya. Kita juga kan waktu di kedokteran belajar tuh tentang psikologisnya. Nah, Mm-mm. jadi Benar. yang saya pernah baca juga itu salah satu yang membuat kita tetap awet muda itu karena berpikir positif, Mm-mm. ya. Kita berpikir positif. Jadi kalau kita menjaga tubuh kita atau pikiran kita dengan aura positif, otomatis tubuh atau fisik kita akan mengikut seperti itu. Ya, selain Iya. itu ya ada juga ini misalnya tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, ya mampu menerima kenyataan hidup. Oh, aku udah seperti ini, berarti aku harus bersyukur. Aku bisa menerima kehidupanku sekarang, walaupun kekurangan sana sini. Artinya kan dia mencoba untuk tetap menerima kenyataan. Karena kalau dia merubah sendiri pun kenyataan hidupnya itu dengan lingkungannya, dia akan stres sendiri, pasti kan? Jadi Iya, udah banyak betul. kita lihat sampai orang masuk ke rumah sakit jiwa ya, Jiwa. ya kan? Iya benar. Kar- Udah agak-agak menyalah ininya ya kan dok, mentalnya. iya, karena bertentangan dengan pikirannya dia gitu. Mm-mm. Jadi selain itu pun kalau misalnya saya lihat ada orang juga yang sampai yang dia memiliki masa lalu yang bagaimana ya, yang trauma atau apa gitu. Jadi untuk menghadapi ke depannya itu dia merasa takut ataupun selalu mengingat masa lalu trauma jadinya. Nah, itu yang harus kita kurangi. Kita kendalikan diri kita supaya tidak terlalu ya memikirkan masa lalu yang mungkin pengalaman yang buruk waktu itu ya. Dan jadi punya semangat baru untuk mencoba pengalaman baru ke depan gitu ya. Mm-mm. Karena jangankan yang tua, yang muda pun kalau tidak dikendalikan diri seperti itu pasti dia akan cepat tua juga ya kan. Gitu seperti itu. Nah, selain itu juga nih, saya juga sama seperti teman-teman yang lain eh, harus memiliki rasa umur yang tinggi loh, Oh, gitu, itu umur penting ya dok tradisi ya. yang tinggi Jadi emang kita supaya tuh emang harus selalu senyum, ketawa gitu kali ya dok? iya dong. Iya. Karena apa? Kita coba gini, kita coba kita buat terapi atau penelitian sendiri ya. Ini kita jalan nih keluar dari rumah, terus kita ada yang nggak kita kenal pun, tapi kan dia sudah melihat kita senyum aja, pasti otomatis dia akan melakukan hal yang sama kan, Iya. walaupun nggak kenal. Senyum balik. Mm-mm. Iya, senyum balik. Benar-benar. Itu akan Jadi aura meningkatkan positif kita tuh kayak diterima gitu ya iya, dok ya? iya. Jadi kita mencoba aja gitu. Akhirnya dengan jalan seperti itu kita akan mencoba untuk dia kan oh ya senyum sekali. Ini lewat lagi nih ada orang yang olahraga atau apa. Kita senyum. Nah, besok nanti ketemu lagi. Oh ya ibu yang kemarin ya. Oh itu ibu itu ramah, suka senyum. Dia akan atau suatu saat ada suatu hal yang perlu ataupun yang mau kita sampaikan ke dia, dia sudah memiliki nilai positif tentang kita, gitu. Iya. Jadi kita ciptakan aja aura positif pada orang yang bertemu dengan kita. Jadi karena saya pernah baca penelitian seperti itu, eh, dibuatlah oleh dosennya satu penelitian. Kita tuh luar dalam lebih sehat kali ya dok ya? Iya, itu. Jadi itu sih salah dari psikologisnya. Tapi kalau secara kesehari-harian yang pastinya kita perbaiki pola hidup sehat kita, ya menjalani hidup sehat itu banyak cara kok. Dengan merubah apa cara pola makan kita, terus olahraga, minum air putih banyak ya, kelola stres, itu termasuk juga kita kalau di puskesmas itu namanya prolanis itu penanggulangan penyakit kronis itu kelola stres itu sangat perlu. Terus hindari yang apa merokok, terus cukup istirahat. Istirahat yang bagus itu ya harus ada 8 jam tiap malamnya. Jadi supaya organ tubuh kita yang kalau siang itu bekerja, malam dia diistirahatkan. Jadi supaya besok pagi juga kembali dan untuk mengurangi, meminimalisir penyakit-penyakit yang lain gitu. Hmm. Akibat dari pola hidup tadi karena banyak sekarang kan kita perhatikan
ntar udah gadget, malas olahraga, mager gitu ya. Ngapa-ngapain, antarlah dulu, apalagi anak-anak kita nih sekarang, sedikit gadget. Suruh aja ngapa belajar, iya ntar, kalau misalnya ada kegiatan ataupun disuruh, yuk sapu rumah atau segala macam, pasti mager dia. Akhirnya apa? Menyebabkan penemukan lemak ataupun terjadi obesitas. Belum lagi makanannya yang junk food dan makanan-makanannya sekarang kan pasti kan mengandung pengawet dengan micin ataupun zat-zat yang lain untuk penyedapnya, untuk membuat orang selera gitu makannya. Terus yang selain itu, itulah tadi membatasi makanan siap saji tadi, kelola stres, yang beralkohol dihindari, dan rokok. Ya, rokok itu perlu juga dihindari. Itu membersihkan, jangan lupa membersihkan kulit wajah juga ya, secara rutin. Nah, itu Karena paling penting ya. Jadi emang dirawat dari dalam tadi ya, mungkin pola dalam hidup dan sehat dari yang luar dokter gitu. bilang. Dan juga dari luar nih ya kan, supaya Iya, kelihatan nih nggak ada kerutan wajah ya dok ya. iya benar. Jadi intinya semua yang udah dokter jelasin itu saya ambil kesimpulan semuanya dari pikiran, kelola stres. Karena memang kalau Yes, dari pikiran itu emang larinya tuh emang udah saya alamin itu ke lambung lah, ke penyakit lain lah. Jadinya udah umur masih muda tapi penyakit banyak seabrek-abrek ya kan dok. betul, betul. Gitu. Diborong semua sakit itu, ditabung Iya. penyakitnya. Sama perbanyak senyum nih, ketawa. Gabung aja sama teman-teman kali ya dok ya. Ketawa-ketawa Iya. aja ya. Kalau bisa pun kita yang membuat suasana itu hidup gitu. Kayak dibilang, nggak ada lo nggak rame katanya gitu. Iya.